Terima kasih kepada TV Islamic Center Kalimantan Timur yang telah bekerja sama sebagai wadah pelaksana untuk kemaslahatan bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita berkumpul dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Pendidikan Digital, Kunci Membuka Pintu Gerbang Masa Depan yang Tidak Terkunci Algoritma. Disiarkan langsung melalui TV Islamic dan YouTube Islamic secara live. Baiklah, untuk teman-teman di depan kita ini ada narasumber yang luar biasa. Mungkin saya akan perkenalkan. Yang pertama di samping saya Ibu cantik, Ibu Dr. Insinyur Alfiani NH Gapar, MSI CPCE CPM CPLI. Beliau ini dosen di Universitas 17 Agustus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat siang Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ferry. Selanjutnya ada Ibu yang cantik juga, Ibu Dr. Insinyur Hajah Diana SPI MSI IPU. Beliau ini dosen dan Kaprodi Magister Ilmu Perikanan Universitas Mula Warman Samarinda. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Ibu tak kalah cantik, Ibu Dr. Emilia Uma Aziza Gafar MSI. Nah, beliau ini juga dosen FEB di Unmul Samarinda. Oke, beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang biasa depan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan Universitas Mula Warman yang telah hadir langsung di studio TV Islamic Center ini, serta bagi peserta yang mengikuti webinar melalui siaran langsung. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke narasumber ini. Seperti yang kita angkat dari tema ini, sekarang ini kan era digitalisasi ya. Terus apalagi kita membicarakan tentang Hari Pendidikan Nasional. Mungkin saya akan bertanya kepada Ibu LP. Menurut Ibu, apa makna Hari Pendidikan di era digitalisasi? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Terima kasih moderator. Saya mengucapkan terima kasih dulu pada TV Islamic yang sudah luar biasa. Ini partner yang selalu memberikan support kepada seluruh masyarakat untuk kemaslahatan umat. Dan di samping kanan saya ada dokter perempuan yang luar biasa. Ini para pendidik ini. Kita bertiga ini para pendidik gitu ya. Terima kasih. Aplaus dulu dong buat anak-anakku sekalian dari Universitas 17 Agustus Samarinda dan dari Fakultas Perikanan Universitas Mula Warman Samarinda dalam rangka webinar nasional ini. Terima kasih kepada TV Islam Center yang sudah menyiarkan secara live di TV dan YouTube di Islamic Center Kalimantan Timur. Baik, Mas Ferry. Untuk kasih makna daripada Hari Pendidikan Nasional ini, saya menyitir dulu bahwa wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan perintah untuk sholat atau perintah untuk puasa. Tidak. Tetapi perintahnya adalah yang termaktub dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Artinya apa? Kita disuruh bacalah. Bacalah. Ayat 1, ayat 3 diulang sama Allah, bacalah. Artinya begitu pentingnya makna pendidikan ini.
Dan saya nyitir sedikit lagi di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang iman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Nah, intinya apa? Bahwa anak-anakku sekalian, di hari pendidikan ini betapa pentingnya berakhlak dan berilmu. Tidak hanya berilmu saja, tapi juga berakhlak. Nah, di dalam tema Hari Pendidik ini, izinkan juga saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2026. Semoga membawa berkah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi maknanya ada betapa kita disuruh belajar dan belajar. Itu baca, itu belajar. Artinya kita disuruh melihat alam sekitar ini. Allah memberikan, bagaimana kita mengambil hikmatnya. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan di era digital ini, bagi saya bahwa Hari Pendidikan di era digital ini artinya pendidikan digital ini menjadi jangkar. Apa itu jangkar? Jangkar itu titik utama penopang. Jadi kalau kapal nggak ada jangkarnya, gimana? Nggak bisa berhenti, nggak bisa apa, ya kan? Kalau mau berhenti, lempar dulu jangkar. Nah, artinya kenapa? Ini rem. Begitu juga ketika kita melihat pendidikan digital ini, bahwa penting untuk apa? Literasi digital yang kritis. Ibu, sekarang ini kan semakin tekno maju, semakin mempermudah kita dalam proses belajar. Kebetulan kita dihadapkan tantangan tentang algoritma yang membatasi pola pikir kita, membatasi kebebasan berpikir kita, sudut pandang kita. Menurut Ibu, bagaimana menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan kebebasan intelektual agar pembelajaran tidak dikurung oleh rekomendasi algoritma? Mungkin Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait dengan memperingatin Hari Pendidikan. Kita semua bahwa bicara pendidikan tidak hanya ranah di dunia tingkat sekolah, tetapi juga sifatnya secara umum. Menyinggung terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh moderator. Ini kaitannya dengan tema pada hari ini, kaitan dengan algoritma. Di mana bicara digitalisasi, kita semua tahu bahwa era di zaman sekarang tidak terlepas dengan yang namanya digital, tetapi semua itu ada pembatasan secara privasi, yang artinya semua itu diatur dalam sebuah aturan. Dalam konteks kita sebagai masyarakat, kita tidak membatasi dengan adanya digitalisasi, mengingat bahwa sekarang sistem semua serba keterbukaan, semua serba dapat diakses oleh yang namanya teknologi. Ini yang menjadikan kita semua akses informasi mudah didapat dan diperoleh. Tetapi di sisi lain, mengingat bahwa item dari si pendidikan itu diperoleh dari mana saja, ketika kita sebagai masyarakat secara umum perlu memperhatikan sisi-sisi positif. Hari ini kaitannya dengan algoritma. Ketika satu kali kita mencari informasi kaitannya dengan yang sifatnya kurang mendukung dalam hal koreksi negatif, maka itu yang akan terus muncul berkelanjutan. Mungkin di situ yang perlu diperhatikan. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya saya bertanya sama Ibu Amy. Oke.
Mungkin kurang lebih dengan pertanyaan dari Ibu Fitriana, memang sekarang ini era digitalisasi udah berkembang pesat, apalagi beriringan dengan kita mempersiapkan generasi emas kita untuk 1945, untuk 2045. Nah, tapi kan Ibu, seiring perkembangannya zaman ini, kita kadang bergantung dengan AI, kadang bekerjakan tugas dengan menggunakan ChatGPT. Nah, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait permasalahan apakah kita sedang membangun generasi yang mampu mengendalikan teknologi atau generasi yang secara halus dikendalikan oleh teknologi itu sendiri? Sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik-adik yang di depan, juga untuk para pemirsa di rumah, untuk TV Islamic Center dan YouTube yang sedang streaming saat ini. Pertanyaan yang menarik dan itu memang kekinian buat kita semua. Ya, apakah kita dikunci oleh teknologi atau teknologi yang mengunci kita? Nah, itu kayak dua mata pisau. Ya, kalau kita bisa menggunakan teknologi yang sekarang disebut sama Mas Ferry tadi digital, berarti kita akan lebih berkembang lagi. Tetapi kalau kita terkurung di dalam digitalisasi itu sendiri, kita nggak akan berkembang. Contoh, jadi masalah GPT ya. GPT itu menurut adik-adik yang ada di ruangan ini bermanfaat nggak? Sebatas mana kita punya manfaat? Kalau untuk daripada kita bergibah sama orang, kalau menurut saya, enak kita bergibah AI. Ini kan bisa diakses melalui internet kan? Nah, itulah fungsi digital yang tepat. Bagaimana kita bisa mengunci teknologi itu kita sendiri yang ngatur. Jangan sampai kita diam sama GPT. Terus kita jadinya bablas. AI itu kan banyak banget. Kita mau bikin PPT bisa, kita mau bikin apapun bisa. Tetapi kita yang mengatur benar dan tidaknya itu kita. Tapi benar dan tidaknya kita harus punya ilmu dulu. Gimana ceritanya? Kalau tiba-tiba AI ngomong ini terus kita nggak tahu ilmunya menyatakan salah. Nah, basicnya apa lagi? Ilmu didapat daripada pendidikan ada dua ya, formal sama informal. Mungkin dalam hal ini kita bisa bicara tentang formal karena yang di hadapan saya adalah para calon intelektual muda. Berarti kita harus tahu bahwa ilmu itu didapat sumbernya. Yang ada baiklah, sesi tanya jawab saya buka. Ada yang bertanya? Oke, baiklah, dimohon untuk menyebutkan nama, fakultas, dan universitas. Dan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Suryanata. Saya dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pembahasan hari ini itu menarik sekali bagi saya. Jadi pertanyaan saya ini untuk semua narasumber. Menurut para ibu-ibu dokter narasumber nih, apakah dampak dari pendidikan digital ini itu membuat bias terhadap ilmu pengetahuan tertentu? Karena seperti kita tahu, dengan adanya pendidikan digital itu bisa menjadi biasnya terhadap pengetahuan tertentu, sehingga membuat kita yang tadinya bisa berpikir secara kritis dan analitis, akhirnya ketergantungan pendidikan digital ini jadi menurun. Lalu algoritma ini apakah suatu kemajuan atau kemunduran? Karena seperti kita tahu, algoritma sistem ini diciptakan untuk memudahkan, tapi pada faktanya algoritma ini justru menjebak kita para anak muda untuk mempercayainya 100%, padahal kan itu harusnya dianalisis dulu. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami masih membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Yudra Pratama, asal Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya mau tanyakan kepada tiga pemateri di depan ini ialah apakah pendidikan digital mampu menciptakan kesetaraan akses atau justru memperlebar kesenjangan, dan bagaimana cara memastikan bahwa pembelajaran digital tidak hanya mengikuti pola yang ditentukan algoritma. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauki Ali dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya kepada para narasumber, bagaimana pendidikan digital dapat membantu manusia tetap berpikir kritis di tengah dominasi algoritma? Dan apakah ketergantungan pada algoritma justru membatasi kreativitas dalam proses belajar digital? Sekian, Pak. Baiklah, masih ada dari Almet Merah. Baiklah, masih ada dari Almet Merah. Ya, bismillah. Indonesia negara hukum, tapi korupsinya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Yang saya ingin tanyakan kepada pemateri di depan, kenapa untuk... Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya tanyakan kepada ketiga pemateri di depan, kenapa untuk pendidikan saat ini sangat amat dibatasi, terlepas daripada perkembangan yaitu pendidikan digital. Saya tidak mau ngebahas itu dulu, Bu. Yang pertama, karena untuk saat ini pendidikan di Indonesia itu sangat dibatasi oleh Menteri Pendidikan, bahkan pemimpin negara pun sangat membatasinya. Sebelum berangkat daripada teknologi ataupun perkembangan digital, saya ingin membahas itu dulu. Apakah sangat efisien sekarang, di zaman sekarang, untuk pendidikan itu digabungkan dan dibandingkan kepada teknologi dan digital? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Didiklah pemuda dengan pendidikan dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin dari teman-teman dari Universitas Pulau Warman ada yang ingin bertanya. Baiklah, sebutkan nama dan fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurlia dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu narasumber di depan, bagaimana kita memastikan penggunaan teknologi tidak hanya menjadi tren, tetapi benar-benar berdampak. Itu sih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Sihotang dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Universitas Mula Warman. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita menjamin transformasi digital tidak hanya mengganti cara mengajar, tetapi juga benar meningkatkan daya pikir dan moral, mengingat banyak dampak buruk seperti mudah termakan hoax dan lunturnya etika di kalangan pelajar. Baiklah, bagaimana rekan-rekan, ada lagi yang ingin katakan? Oke, ada lagi satu terakhir ya. Sebutkan nama aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Auliarhima. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada tiga pemateri di depan adalah, apakah pendidikan digital saat ini sudah cukup membebaskan atau justru malah membuat kita semakin tergantung pada sistem algoritma tertentu? Baik, itu saja. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Mungkin saya rasa cukup dulu untuk kita tampung. Kita beri aplaus dulu kepada para penanya kita di depan ini.